Baik, Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Senang kita terus setia untuk berdoa ya. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan sebagai renungan kita pagi hari ini. Judulnya adalah Jangan Menghakimi ya. Saudaraku, saya percaya seringkali kita eh, sering kita dengar ya, bahkan sering kali kita ingatkan pada orang jangan menghakimi. Nah, tapi jarang sekali mengapa kita tidak menghakimi, mengapa kita dilarang menghakimi, mengapa kita tidak boleh menghakimi. Seringkali kita tidak tahu alasannya, karena hanya sering buatnya adalah karena Tuhanlah yang menghakimi ya, hanya bagian Tuhan. Memang betul itu bagian Tuhan, tetapi seringkali kita tidak terlalu paham sehingga banyak orang selalu menghakimi orang lain. Ya. Nah, mari kita buka dulu firman Tuhan mengenai hal ini. Ya. Matius 7 ayat 1 sampai 3. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Nah, saudaraku, ternyata dalam firman Tuhan Matius 7 ini dijelaskan apa-apa saja yang membuat alasan mengapa kita tidak boleh menghakimi ya. Nah, memang dibuat di situ kecenderungan orang adalah selalu melihat kesalahan orang lain. Bahkan katanya selumbar di mata saudara lebih jelas kita lihat daripada balok di depan mata, di dalam mata kita gitu buatnya ya. Yesus mengajarkan demikian. Ya, nah jadi seringkali kecenderungan orang adalah menyalahkan orang lain, melihat kesalahan orang lain. Nah, kalau melihat kesalahan orang lain, tentu harusnya dia bisa mengingatkannya, karena firman Tuhan berkata untuk kita saling menasehati ya. Jadi ini bukan maksudnya tidak boleh untuk saling menasehati. Menghakimi di sini adalah lebih kepada jadi menghukum, mencap dia orangnya seperti itu ya, lebih kepada bukan dengan mengasihi dia supaya dia jangan begitu, bukan, tetapi lebih kepada menghukumnya. Itulah arti menghakimi ya. Nah, tentu ini bukan berarti gereja mengurangi, ada wewenang gereja untuk mendisiplin ya, menghakimi ya, karena gereja juga bisa menghakimi. Selain itu, pemerintah dapat menghakimi. Itu ada di ayat yang lain ya. Tetapi kita secara pribadi, Tuhan mau kita memiliki hati yang berbelas kasihan, mau mengampuni orang, membawa orang kepada jalan-jalan sesuai dengan terang firman Kristus. Jadi ada dua alasan mengapa kita tidak boleh menghakimi di sini. Nah, yang pertama adalah mengapa kita tidak boleh menghakimi, karena kita juga orang yang bersalah. Ya, karena kita juga orang yang bersalah. Roma 2 ayat 1 menegaskannya. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ya. Dosa itu upahnya sama. Ya. Dosa itu tidak ada istilah sebenarnya dosa kecil, dosa besar. Bersalah kecil, bersalah besar. Di mata Tuhan, semua sama bersalah. Itu sebabnya
juga kita bisa lihat misalnya kita dalam doa Bapa kami, mengapa kita minta pengampunan kepada Tuhan, tetapi kita boleh minta pengampunan pada Tuhan setelah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya. Begitu juga misalkan pada waktu ahli-ahli Taurat membawa perempuan yang kedapatan berzina itu, ya Yesus berkata, oke, boleh dihakimi ini, tetapi yang melempari dia adalah orang yang tidak bersalah. Karena memang kalau kita bersalah, kita tidak boleh menghakimi. Karena penghakiman yang kita buat akan menghakimi diri kita sendiri, kata Rasul Paulus dalam Roma 2 ayat 1 ini ya. Jadi kalau orang itu mau dihakimi, maka kita juga akan dihakimi karena kita bersalah. Ya. Nah, yang kedua adalah supaya kita tidak dihakimi tadi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya. Tetapi sebaliknya, hendaklah kita murah hati. Kenapa? Bapa kita adalah murah hati. Hendaklah kita mengampuni, ya, karena Bapa kita di sorga sudah mengampuni kita, ya. Jadi yang kedua adalah supaya kita tidak dihakimi. Ya, tadi karena kita juga bersalah dan supaya kita tidak dihakimi. Ketika kita menghakimi orang lain, maka kita langsung kena juga dihakimi. Kita tidak dihakimi karena kita belum menghakimi orang lain. Ketika kita menghakimi, maka kita langsung juga akan kena penghakiman. Karena ukuran yang kita pakai akan diukurkan kepada kita. Jadi, mari kita tidak menghakimi. Tetapi sebaliknya, mari kita bermurah hati, ya, memberikan ampun, memberikan maaf kepada orang lain, ya. Beri kesempatan buat orang-orang di sekitar kita merubah hidupnya. Tetapi Pak Pendeta, bagaimana kalau mereka tidak mau berubah? Itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita adalah hati kita. Kita harus memberi maaf, memberi ampun pada orang itu. Meskipun orang itu tidak berubah, bagi kita jangan menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Biar ini menjadi renungan bagi kita, supaya kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Supaya kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Itulah kasih Kristus. Itulah kasih Bapa kepada kita manusia. Dia betul-betul murah hati. Dia betul-betul memaafkan, karena kalau tidak, maka semua orang berdosa sudah harus kena hukuman. Langsung kena hukuman. Tetapi Allah sabar. Mari kita menjadi mewarisi sifat-sifat Allah supaya kita banyak membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.